Halo guys, balik lagi sama gue di Gojam. Dan guys, hari ini gue mau jawab pertanyaan dari Bro Aswin Octobrian ya. Ini Bro Aswin bertanya nih ya, langsung masuk pertanyaannya guys ya. Bro mau bertanya nih, aman gak beli jam brand new di second market yang biasa jual luxury watch? Tanda tanya. Khususnya merek Breitling Navy Timer. Gimana bedainnya asli atau KW-nya? Apakah bisa hanya lewat sertifikat garansi? Oke. Jadi Bro Aswin ini mau beli Breitling Navy Timer, tapi dia nggak mau beli di butik. Dia mau beli lewat toko-toko apa yang jual luxury watch di luar gitu ya. Dan begitu dia tanya gimana cara bedainnya asli atau palsu, karena dia takut, dia nggak beli di butik, jadi dia takut belinya, takutnya itu KW gitu. Nah terus apakah bisa untuk jamin ini asli hanya dengan sertifikat gitu ya? Oke, ini pertanyaannya langsung gua jawab ya. Ini pertanyaan yang bagus gitu ya. Oke, begini. Sebelum gua jawab ya Bro Aswin ya. Begini, gua mau kasih tau dulu ya. Eh untuk masalah jam jam KW atau enggak ya. Pertama-tama gua mau kasih tau dulu. Jam KW itu yang paling banyak adalah apa? Jam Rolex. Karena jam Rolex itu yang paling terkenal gitu loh. Rolex itu paling terkenal, makanya banyak banget KW-nya gitu loh. Nah, terus sudah gitu kedua ya yang juga lumayan banyak adalah apa? Panerai. Karena Panerai itu dulu tahun 2000, pernah kan tahun 2009 atau 2010 itu Panerai itu bener-bener gila-gilaan sampai sampai terkenal banget, bahkan lebih terkenal dari Rolex tuh. Gitu. Jadi waktu sekitar 10 tahun lebih lalu tuh tahun 2010, 2011 itu Panerai itu lebih hot daripada Rolex gitu. Gue tahu banyak orang jual Rolex demi dapat Panerai gitu loh. Jadi saat itu wah banyak tuh Panerai yang dipalsuin gitu loh, dikawin gitu loh. Dan begitu KW-nya juga sangat-sangat canggih, sangat-sangat mirip banget sama aslinya. Sampai kalau lu nggak bener-bener bukan orang yang ngerti jam Panerai gitu ya, bisa ketipu gitu loh. Karena apalagi jam Panerai itu kan simple banget gitu ya. Jadinya gampang dikawin gitu loh. Terus sekarang begini, untuk lu kan sekarang mau beli jam Navy Timer gitu ya. Nah, gue kasih tahu begini, bro. Rata-rata ya, jujuran ngomong ya. Kalau namanya jam KW gitu ya, sebenarnya tuh yang paling banyak dipalsu itu ya Rolex atau Panerai gitu loh. Karena Panerai dulu sempat terkenal banget, Rolex terkenal banget, sampai sekarang juga masih terkenal gitu loh. Kalau di luar itu, di luar dua brand ini ya, ada gak jam palsu? Ada banget gitu. Kalau ada gak jual jam palsu, pasti ada merek KW-nya gitu ya. Tapi kalau merek Navy Timer ya, Breitling ya. Breitling tuh bukan jam yang populer kalau di dunia horologi gitu loh. Jadinya kemungkinan dia dipalsuin gitu ya. Ya ada Breitling Navy Timer yang KW di luar sana, pasti ada gitu loh. Tapi ini gue cuma kasih tahu aja gitu. Pasti nggak sebanyak kayak Rolex palsu atau Panerai palsu. Nah begitu ya. Nah terus sudah gitu ya. Sekarang lu tanya gue, aman atau enggak gitu ya. Nah ini gue jawab dulu satu-satu deh ya. Aman atau enggak nih jual beli di luar butik gitu ya. Ya kalau menurut gue sih begini, aman atau enggak, menurut gue sih oke-oke aja. Cuman lu harus cek itu toko yang jual itu. Lu sekarang kan udah zaman sosial media, udah zaman internet gitu ya. Ya lu kan bisa lihat dong. Kalau misalnya ada toko jual luxury watch gitu ya, lu bisa lihat ini toko ini gimana. Kan biasanya kalau ada orang yang udah pernah belanja di sana, mungkin mereka tinggalin review ya kan. Nah lu kan bisa lihat gitu loh. Kalau misalnya ada toko yang memang kelihatan kan bro, toko yang legit atau nggak legit kan gitu loh. Kalau toko yang udah terkenal ya, mungkin udah jual beli sampai udah bertahun-tahun gitu ya, dan biasanya udah ada customer, apalagi sekarang zaman sosial media gitu ya, terus ada orang yang tinggal review atau gimana, ya mestinya oke-oke aja sih ya gitu loh. Mestinya oke-oke aja gitu loh. Jadi lu mesti lihat gitu loh. Lu mesti lihat gitu. Ini toko udah berapa tahun di bisnis jam. Terus udah gitu lihatlah orang-orang yang ada gak orang yang tinggal review gitu loh.
baca review-review dari yang pernah udah belanja sama dia mungkin gitu loh. Terus ya mestinya kalau tokonya legit sih mestinya nggak apa-apa ya bro ya menurut gua sih gitu loh. Nah terus udah gitu khususnya merek Breitling Navitimer, gimana bedain asli atau KW-nya? Oke gini, jadi seperti gua bilang ya, jam yang paling banyak di KW-in itu adalah Rolex, karena itu paling terkenal. Panerai juga lumayan banyak waktu dulu tuh, karena Panerai sempat hot banget, jadi banyak KW-nya. Nah kalau Breitling ada sih KW-nya, tapi mestinya nggak sebanyak Rolex atau Panerai gitu. Bukan nggak ada ya, ada pasti KW-nya gitu. Tapi mestinya nggak segitu umumnya gitu. Karena Breitling sendiri mereknya tuh nggak berapa populer gitu loh. Jadi kemungkinan KW-nya itu ya ada, bisa sih, bisa aja lu dapat KW-nya gitu. Nah terus kalau mau lu tanya gue gimana bedain aslinya atau palsunya, gini bro. Namanya kalau jam KW ya. Kalau jam KW yang jelek sih, mestinya kita nggak usah khawatir gitu loh. Kayak gue pernah lihat Rolex KW, ya kelihatan jelek gitu loh. Lihat apa? Lihat sendiri. Gue lihat juga udah tahu. Oh ini kira-kira apa? Ini Rolex palsu gitu. Karena jelek, kelihatan gitu loh. Apalagi KW-KW yang murah-murahan gitu ya, ratusan ribu. Aduh kelihatan mah jelek gitu loh. Nah kalau misalnya lu nggak bisa sanggup bedain, karena mungkin ada yang KW itu kan juga ada KW super, ada KW yang jelek kan ya, pastilah ya. Nah, kalau misalnya yang mengerikan itu kan kalau yang KW-nya KW super gitu kan. Nah, kalau KW super gimana gitu. Nah, ini sesuatu yang gue jujuran ngomong gitu ya. Kita nggak bisa terlalu confident ya, karena gue sendiri sih, jujur gue sendiri nggak pernah lihat sih Navitimer yang KW super gimana gitu. Gue juga nggak pernah, nggak, jadi gue nggak bisa ngomong bedanya di mana, di mana, di mana. Gue nggak tahu, karena gue aja nggak pernah lihat KW supernya Breitling Navitimer, KW jeleknya Breitling Navitimer gue nggak pernah lihat gitu loh. Karena seperti gue bilang, merek Breitling itu memang nggak terlalu terkenal. Jadi gue sendiri nggak pernah lihat sih KW-nya Breitling Navitimer gitu. Dan menurut gue Breitling itu bukan jam yang populer sampai banyak banget KW-nya gitu loh. Jadi kalau lu tanya gue gimana cara bedain aslinya ya atau palsunya ya, nggak, gue nggak bisa kasih tahu gimana caranya, kecuali kalau lu mau bener-bener tahu ini jam ya, jam kalau KW-nya KW super ya bro ya. Mungkin kalau lu nggak terlalu pengalaman banget ya, lu mungkin juga nggak bisa bedain loh. Kecuali lu bener-bener pengalaman banget gitu loh. Dan daripada pusing-pusing ya mengetahui ya, oh bedanya ini, bedanya itu. Yang paling-paling gampang ya untuk bedain apa jam itu asli atau palsu. Lu buka, lu lihat movementnya. Movementnya itu yang bakal apa bisa tahu ini jam asli atau jam palsu gitu loh. Nah kalau misalnya lu mau beli Breitling Navitimer yang lu mau beli itu yang mana? Yang versi mana? Kalau yang versi baru-baru ini, Breitling Navitimer itu kan udah ada open caseback, ya kan? Udah ada open caseback. Nah kalau udah ada open caseback, yang Breitling B01 gitu ya. Ya kan Breitling kan juga, kalau dulu Breitling Navitimer itu kan ada yang pakai valju, ada yang pakai valju, tapi juga ada yang pakai B01 kan, yang Breitling in-house movementnya, apa in-house movementnya Breitling gitu, B01 kan. Nah kalau zaman sekarang rata-rata Breitling Navitimer itu udah pakai B01, udah gitu dia open caseback. Nah kalau open caseback lu bisa lihat movementnya, lu bisa lihat kalau misalnya open caseback lu bisa lihat nih movementnya, kelihatan itu Breitling palsu atau asli gitu loh, karena lu bisa lihat movementnya. Nah yang cilaka kalau misalnya Breitling itu ada close caseback, yang tutup, casebacknya tutup, nggak open caseback. Nah itu gimana bedainnya? Ya harus dibuka, harus dilihat movementnya gimana gitu. Jadinya kalau lu tanya gue gimana bedain asli atau KW-nya, gue nggak bisa kasih tahu lu gimana. Gue nggak bisa tunjukin bilang oh dialnya yang palsu begini, dialnya yang asli begini. Pasti ada perbedaan. Perbedaan jam asli sama palsu itu pasti dikit-dikit begitu bro, pasti kecil-kecil gitu. Oh mungkin kalau yang asli hurufnya bagaimana, kalau yang palsu hurufnya bagaimana. Terus udah gitu, oh yang asli begini, yang palsu begitu. Pasti ada kayak begitu-begitu. Tapi gue nggak bisa kasih tahu, karena kenapa? Karena gue nggak pernah lihat Breitling KW yang palsu, Navitimer. Gue nggak pernah lihat. Mau super nggak super, gue nggak pernah lihat gitu loh. Nah tapi personally kalau misal gue mau beli Breitling Navitimer, ya gue bakal gimana? Kalau misalnya ada open caseback, gue nggak usah khawatir. Gue lihat aja movementnya. Kalau itu, apalagi kalau lu mau beli yang B01, nah itu kan bisa lihat. Kalau B01 kan kelihatan, oh ini movementnya B01. Kalau movementnya B01 ya udah jelas itu sih pasti asli gitu loh. Karena kenapa? Karena kalau
jam palsu, nggak mungkin dia pakai movement B01, jam-jam palsu gitu, pasti juga rata-rata pakainya ETA gitu loh, ya kan? Nah, makanya jam-jam palsu ini biasanya mainnya apa, kelihatan aslinya di luar, tapi kalau udah dibuka dalam mesinnya, nah kelihatan di jam palsu gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya lu mau beli Breitling Navy Timer yang B01 open case pack, lu nggak usah khawatir, lu lihat aja movementnya. Tapi kalau misalnya lu mau beli yang mungkin yang model lama yang pakai value lah gitu ya, yang masih close case back gitu ya, atau yang B01 tapi close case back gitu ya. Nah, itu ya mau nggak mau harus dibuka. Kalau dibuka, lihat movementnya baru bisa tahu, oh itu asli atau palsu gitu ya. Nah, terus udah gitu, apakah bisa hanya lewat sertifikat garansi? Gini bro, kalau misalnya namanya barang palsu ya, kalau jamnya aja bisa dipalsuin, apalagi cuman sertifikat. Sertifikat itu kan cuma paper, ya kak, itu bisa aja dipalsuin gitu. Jadi itu menurut gue itu nggak menjamin gitu loh. Kalau memang lu bener-bener dapat barang palsu, garansi itu nggak ya, amin. Maksudnya jamnya aja bisa dipalsuin, apalagi cuma garansi. Garansi itu kan paper gitu loh. Jadi lu lihat garansi kalau misal Rolex palsu, ya itu dulu ya. Gua tahu ya. Ini karena gua tahu begini karena temen gue dulu, gue tahu orang yang beli Panerai palsu gitu loh. Nah itu tuh sampai dapat boxnya mirip banget sama aslinya. Sampai dapat sertifikatnya juga gitu loh. Jadi udah kayak bener-bener beli jam asli gitu loh. Nah gue nggak pernah, seperti gue bilang, gue nggak pernah lihat Breitling yang palsu gimana gitu. Gue juga nggak tahu apakah Breitling palsu itu dapat dapat apa warranty cardnya gak atau gimana dipalsuin nggak. Gue nggak tahu, gue bener-bener nggak tahu karena gue nggak pernah lihat. Dan menurut gue juga nggak banyak Breitling yang palsu gitu loh. Kalaupun ada, gue rasa juga pasti kualitasnya jelek. Kelihatan, lihat dari luar juga udah tahu ini jelek punya gitu loh. Kelihatan banget gitu loh. Tapi kan gue nggak tahu ya. Mungkin aja ada cloningan yang super atau apa di luar sana, mana gue tahu gitu. Gue kan bukan, gue nggak ngikutin kayak begituan gitu loh. Gue nggak ngikutin perkembangan dunia jam replika gitu. Tapi kalau pikiran gue, kalau misalnya jam aja bisa dipalsuin, ya apalagi cuma sertifikat. Nah kayak dulu gue tahu orang yang beli jam Panerai palsu gitu ya. Itu dipalsuin sampai semuanya, sampai boxnya, sampai papernya semua dipalsuin gitu loh. Jadi jamnya palsu, paper palsu, boxnya juga palsu gitu. Jadi kelihatan kayak jam asli semuanya gitu. Nah hal itu bisa terjadi sama Panerai. Nah apalagi ya kalau sama Breitling ya bisa-bisa aja kalau memang benar ada di luar sana palsunya gimana gitu loh. Gue yakin itu gampang gitu loh. Palsuin paper sama palsuin jam susah mana sih? Ya susah palsuin jam dong. Kalau jamnya aja dipalsuin apalagi kartu garansinya, ya bisa aja dipalsuin, ya kan? Gitu. Jadi itu nggak menjamin ya. Nah tapi jadi begini bro, gue kasih tahu secara jujur ya. Seperti gue bilang, jam itu yang paling banyak dipalsuin apa? Pertama Rolex, karena itu sangat populer gitu. Kedua itu Panerai, karena dulu Panerai itu sempet ngetop. Dan itu bahaya banget loh. Kalau Panerai itu serem banget loh. Karena kenapa? Panerai itu movementnya tuh apa? Jamnya itu tuh simple. Udah simple, jamnya juga yang dulu ya. Itu ETA. Dalamnya juga ETA gitu loh. Apa ETA apa value begitu kan. Nah, jadi itu ya saking hotnya ya itu ya. Itu tuh bisa dia tuh apa cloningannya tuh hebat banget loh. Hebat banget tuh cloningannya loh. Sampai bener-bener tuh apa ya namanya, sampai menipu, sampai bisa orang kalau nggak bener-bener yang terlatih ya itu bisa ketipu loh bener-bener loh, nggak main-main itu loh. Nah cuman ya menurut gua ya Breitling itu tuh nggak sepopuler Rolex atau Panerai kayak zaman dulu gitu, enggak gitu loh. Breitling itu tuh bukan merek yang populer sampai kayak begitu. Jadi menurut gua sih nggak usah terlalu khawatirnya sampai sebegitunya sih gitu loh. Menurut gua kalau lu beli Breitling di luar butik ya, menurut gue sih mestinya nggak apa-apa. Mestinya nggak apa-apa gitu. Cuman supaya biar apa hati lu damai dan lu yakin pasti ini asli. Ya lu pertama-tama gue saranin, lu lihat itu review apa, sekarang kan zaman internet. Lu lihat toko itu udah berapa tahun di bisnis. Udah jualan jam berapa tahun. Terus udah gitu gimana? Ada gak orang yang udah pernah belanja di sana gitu? Mungkin temen lu atau siapa gitu. Kalau temen udah pernah belanja sana, tanya gitu loh. Kalau nggak ada, ya lihat ada review gak di internet atau gimana gitu loh. Nah terus udah gitu kalau misalnya emang kan kelihatan ya bro ya, apa jam prosa apa tokonya yang terpercaya atau enggak kan bisa lihat kan sekarang, zaman sekarang kan gitu kan. Udah zaman sosial media. Nah kalau misalnya emang ini perusahaannya terpercaya ya mestinya nggak apa-apa lah, nggak usah khawatir gitu loh.
Terus udah gitu, khususnya terus gimana cara beda yang asli atau KW? Yaitu seperti gue bilang gitu, pasti ada apa signnya, yang palsu sama yang KW gitu, yang asli sama KW gitu loh. Tapi gue jujur gue nggak bisa kasih tahu apa gitu, karena terlalu banyak pasti. Oh ininya beda, gue nggak bisa ingetin kayak begitu. Anda gue juga nggak ada pengalaman sama Breitling KW. Nah, tapi kalau menurut gua yang paling kalau lu mau benar-benar tahu ini asli asli atau palsu, ya lo harus lihat movementnya, lo harus buka itu gitu loh. Kalau close cashback lo harus buka, lo lihat movementnya, itu paling jelas apakah itu asli atau palsu gitu loh. Nah, tapi kalau menurut gua ya bro ya, kalau misalnya itu KW-nya KW jelek ya, gua kasih tahu lu ya, jam KW itu kalau yang jelek ya, nggak, lu pasti bisa bedain deh gitu. Pasti bisa bedain deh. Jelek kalau jam KW itu ya, kalau yang murah ya jelek gitu, kelihatan kok itu jam KW gitu loh. Tapi kalau jamnya udah KW-nya KW super, nah yang udah lebih mahalan dikit berapa juta gitu, nah itu mungkin lebih susah untuk dibedain gitu. Nah kalau kayak begitu harus dibuka, mesti dilihat movementnya gitu ya. Nah tapi kalau misalnya lu mau beli Breitling yang open caseback, ya lu lihat aja movementnya gitu, nanti bisa kelihatan gitu. Apalagi kalau lu mau beli yang Breitling yang pakai B01 movement in house, itu kan kelihatan. Kalau lu ada open caseback, lu bisa lihat itu movementnya gitu loh. Kalau movementnya pakai B01 ya udah pasti itu asli gitu. Nah terus yang terakhir ya, apakah bisa lewat sertifikat garansi? Jadi sekali lagi gue bilang nggak bisa, itu bukan jaminan gitu loh. Walaupun kalau misalnya ya lu beli, misalnya nih bro, menurut gue lu beli di toko jam yang terpercaya gitu ya, terus sudah gitu terus jamnya juga ada sertifikat gitu, gua rasa itu pasti mestinya asli lah gitu loh, mestinya asli gitu loh. Yang paling tapi kalau garansi tersebut itu tuh bukan jaminan, lu nggak bisa bilang oh ada garansi ini pasti asli gitu, nggak juga kalau menurut gua gitu. Karena kalau namanya orang udah kriminal mau palsuin jam gitu ya, apalagi papernya pasti gampang lah dipalsuin gitu loh. Buat jam palsu sama paper palsu ya, paper lebih gampang udah dipalsuin gitu, menurut gua begitu. Jadi yang paling penting ya bro ya, menurut gua ya, lu beli dari sumber yang terpercaya gitu loh. Lu lihat toko yang lu mau beli ini, tokonya tuh terpercaya gak gitu. Kalau memang udah do bisnis lama gitu ya, mestinya nggak apa-apa gitu loh. Apalagi kalau misalnya ada orang udah kasih review, oh iya pernah belanja di sini, oke, gimana, mestinya nggak apa-apa kok gitu, mestinya nggak apa-apa. Apalagi Breitling Navy Timer itu ya, bukan Breitling itu bukan merek jam yang sampai kayak Rolex gitu. Jadi menurut gue sih kayaknya palsunya nggak bakal terlalu banyak sampai kayak Panerai zaman dulu atau Rolex gitu. Jadi mestinya sih nggak umum kayak begitulah gitu loh. Jadi kemungkinannya lu dapat barang palsu, gue bilang nggak kayak Rolex gitu loh, menurut gue gitu loh, karena Breitling nggak sepopuler itu gitu loh. Lalu ya jadi begitu ya, jadi lu lihat aja tokonya terpercaya atau nggak. Kalau toko terpercaya menurut gue sih nggak apa-apa gitu. Terus udah gitu apalagi kalau misalnya Breitling yang lu mau beli itu ada open caseback ya, lu lihat aja movementnya gitu. Kalau nggak ada, nah itu baru lebih susah lagi karena harus dibuka, dilihat movementnya begitu ya. Jadi ya baiknya kira-kira begitu ya bro ya. Gue udah jawab ya. Jadi aman atau enggak di luar butik ya, lu mesti lihat tokonya terpercaya atau enggak. Terus udah gitu gimana bedain asli KW, nah itu harus dibuka movementnya. Kalau nggak ada open caseback ya lihat aja movementnya. Lalu udah gitu bisa gak cuma lihat lewat sertifikat garansi? Nggak bisa gitu loh, karena sertifikat garansi itu walaupun kelihatannya kayak lebih aman ya, tapi kalau namanya udah jam palsu ya, sertifikat mah itu gampang dipalsuin gitu. Jadi lu nggak bisa patokannya ke sertifikat gitu loh, nggak bisa kayak begitu gitu ya. Ya jadi ini ya jawaban dari gue ya, kira-kira seperti itu ya. Kalau misalnya masih ada yang nggak jelas, langsung komen aja gitu. Tapi gue berharap ini jelas dan membantu ya. Oke, begitu aja ya. Oke guys, kalau misalnya kalian punya pertanyaan seputar horologi, langsung ketik di bawah, dan kalau misalnya ketik di kolom komen, dan kalau misalnya pertanyaan menarik nanti gue akan jawab guys, seperti ini gitu ya. Gue akan buat video. Dan buat kalian yang suka horologi, subscribe channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam gojam, bye bye guys.